Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Jadi kalau mau dapat pahala seperti salat sepanjang malam, tahajudnya Nabi Muhammad SAW, istiqomah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat istiqomah salat subuh berjamaah. Orang yang paling banyak dapat berkah hari ini di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan, di Indonesia, di dunia ini, yang paling banyak dapat berkah adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada orang yang paling awal bangun subuhnya. Jadi yang awal bangun jam 2 paling banyak dapat berkah, yang bangun jam 3 banyak dapat berkah, bangun jam 4 dapat berkah, yang 5 dapat berkah, bangun matahari sudah terbit kencing setan di telinganya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Menyediakan toilet setan bagi orang yang tidak subuh berjamaah. Padahal ini hari libur, hari Ahad libur, tapi Masjid Jami' Nurul Iman tetap ramai sholat subuh berjamaah. Padahal hari libur nih banyak orang yang balas dendam karena 6 hari bangun-bangun, hari ini tidak usah kita sholat subuh. Kenapa? Tanggal merah libur. Nah, ini membuktikan kebaikan yang luar biasa. Subuh usahakan habis sholat subuh itu jangan keluar masjid. Kalau kebetulan ada ustadz ngaji, buat pengajian. Kalau ustadz tidak ada, baca kitab Riyadhus Shalihin. Ustadz Abdul Somad setiap Rabu subuh baca Riyadhus Shalihin di Pekanbaru, di Riau. Kami ustadz di Masjid Jami' Nurul Iman nggak ada kitabnya. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Mana itu? Ustadz kok tahu? Saya lihat tadi. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Bacakan hadis 1, hadis 2, hadis 3. Yang tidak tahu tanya sama ustadz. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Usahakan habis sholat subuh ngaji. Tidak ada ustadz, baca kitab. Tidak ada yang bisa baca kitab, baca Quran. Baca Quran tidak bisa, pejamkan mata, berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai jam berapa? Sampai jam 6.26. Dari mana waktu 6.26 itu? Terbit matahari haram sholat, tergelincir matahari haram sholat, tenggelam matahari haram sholat. Kenapa 3 waktu itu tidak boleh sholat? Karena menyerupai perbuatan musyrik jahiliyah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Makanya tenggelam matahari tidak boleh sholat menjelang tenggelam matahari sampai nampak merah di ufuk barat, barulah boleh, namanya sholat maghrib. Tergelincir matahari tidak boleh sampai masuk waktu zuhur, lebih kurang 10 menit sebelum waktu zuhur, sampai akhirnya azan zuhur baru boleh sholat. Nah, ketika terbit matahari ini jam berapa baru boleh sholat? Jam 6.26. Ustaz tahu dari mana di kota Makassar, di Maros jam 6.26 boleh sholat? Sudah tertulis di jam dinding. Usahakan masjid-masjid supaya jamaahnya jangan sampai salah. Ada syuruk 6:02, duha 6:26. Apa maksud syuruk 6:02? Berarti jam 6:02 terbit matahari, namanya syuruk. Saat matahari terbit
kita tidak boleh sholat, karena itu waktu dipakai menyembah berhala. Lewatkan itu, maka dibuatnya duha 626, barulah boleh sholat. Sholat apa namanya? Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Waktu terbit matahari namanya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, sholat subuh berjamaah. Nomor 2, jangan keluar masjid setelah sholat subuh, berzikir, baca Quran, pengajian. Yang ketiga, sampai terbit matahari. Jadi kalau sholatnya di rumah, atau tidak ke masjid, atau habis sholat pulang, tetap boleh sholat sunat jam 6.26. Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Kalau tidak cukup 3 syarat, namanya sholat duha. Jangan sampai pegawai kantor BUMN ngantri orang urusan di kantor sampai jam 9, jam 10, panjang antrian di bank, di kantor BUMN, kantor dinas. Tanya, kenapa ramai betul orang ngantri? Urusan Pak. Pegawainya mana? Pegawainya sholat duha di musola. Sholat duha hukumnya sunnat, melayani orang banyak hukumnya wajib, meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnat haram hukumnya. Makan duit negara, APBD, APBN, digaji per menit, per detik di kantor, makan duit haram. Maka sholat sunat duhanya kapan? 6.26 sudah boleh sholat duha. Sebelum berangkat kerja jam setengah 7, jam 7 sholat duha baru berangkat. Tapi katanya duha itu jam 8, jam 9 itu waktu afdal. Adapun waktu boleh jam 6.26 sudah boleh, tapi waktunya ini berubah-ubah sesuai dengan terbitnya matahari. Bagaimana kami bisa tahu? Nanti Ustaz Abu Somad sudah pulang, kami nggak tahu lagi jam berapa. Mudah saja, datang ke Masjid Jami' Nurul Iman, lihat sebelah kiri. Ini pendidikan yang baik. Terus kalau kami sholat sunat isyraq nanti pahalanya apa? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Jam 6.26, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti ibadah haji dan